kita untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing. Kita bersihkan qalbu kita. Kita mohon kepada Allah, qalbu kita ini dijadikan memiliki nafs yang mutmainnah, yang senantiasa tenang, tentram dalam kehidupannya, senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, ikhlas menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesegera mungkin bertobat kepada Allah ketika kita berbuat salah dan dosa, dan kita termasuk orang yang dipilih untuk mampu menjadi orang yang mampu menjalin silaturahim dengan siapapun dimanapun dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta memanfaatkan media secara adil dan bijaksana sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita masing-masing. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib dan barokah, diberikan kesehatan badan, dipanjangkan umur, disolehkan amal, diwafatkan husnul khatimah, di akhirat kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari kita bacaan surat kita dan merupakan yang indah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, rasakan betapa Allah Maha Rahman Maha Rahim kepada diri kita, dan kita yang doib, yang senantiasa ingin dijadikan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan ketika kita ini ingin beribadah, Allah berikan petunjuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikan petunjuk untuk mengucapkan, melafalkan, mentekankan, mendeklarasikan diri untuk hanya kepada Allah kita beribadah, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Dan ketika kita beribadah, maka diberi contoh ibadahnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagaimana menjadi ahli ibadah yang sesempurna
sempurnanya ahli ibadah, itulah Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan bagi kita semua. Dan beliau saking ya diberikan predikat sebagai abdinya Allah sehingga dipanggil, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempatnya atau ke singgasananya Allah Subhanahu wa taala pada saat peristiwa Mi'raj ya, Isra wal Mi'raj yang alhamdulillah kita sudah lewati bulan Rajab ya. Hari ini kita masuk di hari pertama dari bulan Sya'ban di hari Jumat insya Allah. Mudah-mudahan kita penuh keberkahan. Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa hasil maqasidana, wa ighfir lana bi rahmatika ya Amin. Kita juga dalam beribadah diberikan contohnya yaitu Kangjeng Nabi. Jangan cari-cari cara ibadah selain yang dicontohkan Kangjeng Nabi. Nah, kita bisa tahunya dari mana? Dari para ulama. Ulama yang benar, ulama yang lurus, ulama yang benar-benar memanfaatkan Al-Quran dan sunnah Nabi untuk menjalankan kehidupannya dan menyampaikan kepada umatnya. Ya, karena banyak juga ulama yang berkepentingan, ya, ulama yang kepentingan karena angpau, karena kepentingan, karena sertifikat, karena dan sebagainya. Ya, baik. Selanjutnya kita juga ketika memohon pertolongan kepada Allah, maka tidak usah melalui perantara-perantara, langsung kepada Allah. Karena melalui perantara berarti kita menganggap bahwa Allah tidak mampu sampai kepada diri kita, menganggap Allah bahwa tidak bisa melihat kita, menganggap Allah bahwa tidak bisa menjangkau kita, padahal kita ini hirup malik musik itu karena Allah. Ya, betul kan Bu, Bapak? Ibu bisa ngicip berkedip karena Allah bukan? Karena Allah tidak menghendaki maka hari juga ngicip na eureun terus napas na eureun maut jalangan punya. Nah, kemudian kita juga ketika memohon pertolongan diberikan petunjuk ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, sabar puncak dari pengendalian diri dari manusia dan salat adalah puncak dari rasa syukur penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersujud ya, dahi kita taruh di bumi, dahi kita, kepala kita di bawah pantat kita, di bawah bujur kita, di bawah yang ada di dalam perut kita. Tapi kenapa kita suka sombong? Karena jarang sujud. Nah, jadi kita biasakan untuk banyak-banyak bersujud. Bapak Ibu banyak bersujud tiap hari atau banyak celeweng? Banyak celenge, ya. Banyak berdiri atau banyak bersujud? Kalau yang banyak bersujud beda Bu banget. Nah, oke Bu. Wajahnya itu beda dengan yang elegan siga orang kayak itu kadia leornya. Masya Allah. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah diberikan contoh Rasulullah dan caranya oleh Rasul diajarkan yaitu dengan sabar dan sabar. Karena apa? Sabar adalah bagian dari upaya kita untuk mengharapkan cinta Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dan kita tahu bahwa ketika disebutkan ista'inu bisyabri wassalat, mohonlah pertolongan kepadaku dengan sabar dan salat, karena salat bisa menolong manusia. Ista'inu bisyabri wassalat, pada saatnya as-salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan juga salat itu adalah bukti kita eling kepada Allah. Inna sholati li zikri. Salat itu adalah bukti eling kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang zikir kepada Allah, orang yang eling kepada Allah, orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang selalu belajar untuk mendekatkan diri bertakwa kepada Allah, maka hatinya akan mutmainnah. Tatma'innul qulub, qalbunya akan tenang, akan tentram ya. Dan kita selalu berdoa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Pada saat itu maka Allah akan jawab dengan diberikannya ketenangan ke dalam diri orang yang mengerjakan sholat, kemudian dia ingat Allah, dan ala bizikrillah tatmainnul qulub, orang yang qalbunya tenang maka akan dipanggil dengan panggilan indah dari Allah
Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Oh, dia tamardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Situ saudara. Ya, rindu enggak Bu untuk dipanggil Allah? Sok atuh ayeuna dipanggil Allah. Ya. Allahu Akbar. Ya, itu kan memanggil Allah. Subhanallah itu memanggil Allah. La ilaha illallah itu memanggil Allah, bertakarrub kepada Allah. Alhamdulillah gitu ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita ungkapkan dari dalam diri kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita bahagia. Insya Allah kita mudah-mudahan istiqamah dan pada saatnya kita akan berjamaah terus-terusan untuk membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran harus bahagia, harus istiqamah dan harus berjamaah? Karena baca Al-Quran adalah bagian dari apa yang menjadi kebiasaan terutama dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengajarkan, memberikan informasi kepada kita, khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Karena salah satu tugas Rasul adalah menyampaikan Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan sebelum wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, sebelum menyampaikan kitab dan hikmah dan cara-cara mengerjakannya, maka beliau juga wa yujakkihim, membersihkan hati-hati kalbu kita. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan setelahnya itu tentunya Rasulullah SAW sangat berharap kita ini selamat, ya, sangat berharap kita ini menjadi orang-orang yang mendapat kehormatan untuk menjadi abdinya Allah. Dan untuk menjadi abdinya Allah bukan harus jadi Arab, bukan harus menjadi orang-orang yang berada di sekitar Rasul, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita melalui Rasulullah dan dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan siapa yang paling bertakwa? Di bulan Ramadan, orang yang paling bertakwa itu, orang yang bertakwa itu akan dicetak. Ya, jadi ada cetakannya bertakwa, yaitu dengan saum Ramadan. Saum Ramadan adalah rukun Islam yang ada yang nyebut 4, nyebut 3, ada mangawai. Ya, yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan sholat. Bukan mengerjakan, Bu. Menegakkan sholat. Yang ketiga, zakat, infak, sedekah di dalamnya. Yang keempat, saum Ramadan. Yang kelima, ibadah haji ke Baitullah. Haji ada 2 macam, haji besar dan haji kecil. Kalau haji besar yang sampai ke Arafah, wukuf di Arafah di tanggal 9 bulan Zulhijjah. Sedangkan yang haji kecil yang nggak pakai wukuf disebutnya umrah. Wa atimmul hajja wal umrah lillah. Kalau dua-duanya itu lillah, maka sama-sama sudah menunaikan ibadah haji. Jadi Bapak Ibu yang sekarang belum daftar haji masih bisa punya kemungkinan untuk menjalankan ibadah. Yuk niatkan Ramadan sebulan penuh di tanah suci. Ya, kalau tahun ini mungkin sudah susah karena sudah pada penuh, ya, maka niatkan tahun depan. Nabung sehari 100.000 maka sampai ke sana. Oh, nggak percaya? Ayo bareng saya. Gitu ya, 100.000 sehari Bu. Ya, di mana duitnya? Rumah ibu, betong nanyakin ke abdi. Ya. Nanya gendeng mama angis-angis punya. Jadi ikhtiar kita itulah yang mungkin akan menjadi bagian dari panggilan ilahi pada saatnya. Nah, ketika kita sudah merasa bahwa diri kita ini menjadi orang yang bahagia, istiqomah berjamaah, membaca Al-Quran, maka pastikan kita juga ingin khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi orang atau manusia terbaik, yaitu yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dan manusia yang paling banyak manfaatnya adalah tentunya yang panjang umurnya dan soleh amalnya. Khairun nas, sebaik-baik manusia kata Rasul, mangkola umur wahasuna amalu, adalah yang panjang umur, awet anom, lain awet onom Bu ya, awet kolot, kemudian amalna soleh. Itu loba carekeun batur. Jadi lamun nanya naon ari amal soleh, teu loba carekeun batur. Estu pikayung yun gagancangan lamun dititah ibadah, kemudian dia itu
perehan nya pageur kebatur nya saao kadua gaplok. Kemudian dia pandai dia mengendalikan emosinya dan juga dia ngahampura kesalahan orang lain ketika orang lain berbuat salah. Berikutnya dia sesegera mungkin bertobat kepada Allah, beristighfar ketika berbuat salah dan dosa, baik dosa pada orang lain atau dosa kepada diri sendiri, dan juga dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan Rajab kemarin Bu, kita sudah lalui, kita banyak berzikir. Alhamdulillah, insya Allah, barohong, Bu, ya. Karena apa? Di bulan Rajab itu yang disunnahkan adalah banyak berzikir, menyebut nama Allah dan beristighfar. Kemudian masuk bulan Sya'ban, sebulan sebelum Ramadan, yang harus diperbanyak adalah menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya bersolawat. Bersolawat itu sunnah, ya. Kemudian dan juga perintah Allah bersalawat itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, itu perintah Allah. Jadi kalau kita membaca sholawat, melaksanakan sholawat, jadi bukan hanya dibaca Bu sholawat itu, tapi dilaksanakan. Artinya mengikuti contoh Rasul, perbuatannya, lisannya, gerak-geriknya, matanya, cara berdandannya, Bu ya. Ibu-ibu, kan saya perempuan, ikuti istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah masalah nyalung ya, ikuti istri Rasulullah, sabar Bu ya, ulah segala dibabiarkeun Bu ya. Lamun geus terjadi, tapi lamun belum terjadi, maka cegah suaminya teu nyalung ya punya. Jika pundung, walungan di kota mana Bu? Di kota Bandung ya. Abdi Alim di Candung cenah punya saur teh Upit sari mana. Siga nama eta teh ngawakili bapak-bapak ngawakili ibu-ibu nu aya di dieu. Baik Bapak Ibu, jadi hari ini kita masuk bulan Sya'ban, kita berdoa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, apa untuk make Rajab kapan ngeusan? Kamari Rajabna ayeuna di bulan Ramadan. Insyaallah Bapak Ibu mau sampai Ramadan? Mau? Yuk panjangkan umur kita dengan berdoa kepada Allah, bersilaturahim dengan sesama. Ingat Bu, untuk memanjangkan umur itu adalah kita berharap kepada Allah dan kita menjalin silaturahim. Karena silaturahim ini akan memanjangkan umur, menambah rezeki, dan apa satu lagi Bu? Memperhalus akhlaknya, memperbaiki budi pekerti. Karena orang yang rajin silaturahim pasti akan dia punya kemampuan untuk mengelola dirinya. Nah, Bapak Ibu, ketika masuk bulan Ramadan, perintahnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya menjadi orang yang bertakwa. Seperti apa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu adalah yang akan disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan oleh Allah akan diampuni dosa-dosanya. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkannya? Yang selalu kita baca Bu di surat Ali Imran mulai ayat 130 sampai dengan ayatnya 130. Ya, dan Bapak Ibu sudah baca bahwa orang yang bertakwa itu wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kalimil ghaid wal 'afina 'anil nas. Itu Bu ya. Ibu kira-kira Bapak geus kitu encan sudah bersegera enggak untuk mengharapkan ridho Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharap surganya Allah? Ini saya cuma nanya aja, nggak usah jawab Bu. Karena kelihatan dari matanya itu rada-rada areraun gitu. Punya naon era depan kuring, tapi kudu ela di depan Allah. Ya, makanya gancang soson-soson bebarengan untuk menjalankan ibadah, yaitu memohon ampunan. Ingat Bapak Ibu, memohon ampunan Allah itu adalah ibadah. Ya. Jadi memohon ampunan Allah itu ibadah, apalagi bersegera memohon ampunan Allah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegera gagancangan, usuh, soson-soson, juhud. Serius
Ya, konsentrasi, fokus, nah, bahasa asing salutiknya serius, konsentrasi dan fokus, yaitu wasari'u, bersegera. Ya. Apakah saya banyak dosa? Tanya diri masing-masing. Namun disebutkan saya bisi pajarkeun sok suci, bisi pajarkeun salah. Tanya karena diri, sigana maloba kene dosa dibanding amal. Ya, berikutnya adalah ada cirinya, ada karakternya. Orang yang diterima ibadahnya, orang yang diterima tobatnya, orang yang diterima dan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, ada karakternya, yaitu paling tidak ada 5 karakter. Yang pertama, makin hari makin baik budi, makin dermawan, berehan, bager, yuk nafis sarra'i wa dharra'i, lamun sodako, lamun jakat dengan adaguan benghar. Itu ya, setiap saat dimungkinkan. Yang kedua adalah wal khadimin al ghaib, menahan emosi, mengendalikan emosi, termasuk emosi kepada anak incu. Ini jangan yakin gampang hari anak incu menyalekannya, tapi ke atasan Pak Sejen mau DPDP punya sumolondo. Hari ke anak incu masuk Jumawa. Gitu Bu ya. Nah, Bu Sumolondo si Galondo mun datang ke Indonesia baheula teh punten raja Jawa tapi ka dieu teh arek milu dagang cek urang walomo tapi geus di dieu meakeun batu nya gitu. Kemudian udah jadi jumawa teh siga urang Jawa lain urang Jawa urang itu memang peribahasa orang yang namanya orang jumawa itu sombong tak itu kau naok nangtung kalumur nak takkan nak cangking dina ya. Gitu ya, sok merasa baru punya ilmu sedikit, wah, baru punya harta sedikit, wah, baru punya sehat sedikit, wah, gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita tidak mampu mengendalikan emosi. Yang ketiganya itu kita harus sesegera mungkin memaafkan orang lain. Apapun kesalahan orang lain udah maafkan. Pasti mereka tidak sengaja. Kalaupun sengaja, ya Allah biarkan saja kan Engkau yang menggerakkan mereka. Nyakiti aku terserah. Ya kan gitu ya, ngarabut pacarku tundir kata Pak Dede ya, dari semoga gitu ya. Artinya apa? Kita harus selalu mawas bahwa diri kita pasti akan diuji dengan emosi, dengan omongan dan dengan kesalahan-kesalahan. Kemudian kita sesegera mungkin beristighfar kepada Allah dan kita berzikir ingat kepada Allah. Nah, yang semacam itu akan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tapi sungai yang bagus Bu, yang bersih, bukan sungai yang membawa bencana. Ya, Masya Allah. Kira-kira kita udah siap masuk Ramadan Bu? Alhamdulillah. Yuk mulai hari ini perbanyak sedekah. Mulai hari ini kendalikan emosi. Mulai hari ini maafkan orang lain. Mulai hari ini banyak beristighfar. Mulai hari ini ikuti kata hati untuk selalu berzikir berdekat-dekat dengan Allah. Semuanya ini adalah akhlakul karimah Rasulullah SAW dan kita diminta untuk menyesuaikan diri di bulan Sya'ban. Ya, termasuk bersilaturahim dengan yang masih hidup, dengan manusia, saling memaafkan satu dengan yang lain. Karena ada malam yang istimewa, malam pergantian catatan amal, namanya nisfu Sya'ban. Catatan amal kita selama setahun akan ditutup di menjelang maghrib dari tanggal 14 bulan Sya'ban. Mulai malam tanggal 15 Sya'ban, buku catatannya diganti dengan catatan yang baru, yang masih bersih, yang belum ada catatannya. Apakah kita mau ketika kita ditutup buku dalam keadaan tulisannya baik, dan ketika dibuka buku tulisannya juga baik, maka laksanakan, niatkan dari sekarang saum 1 hari, namanya saum nisfu Sya'ban. Lebih utama lagi kalau sekalian dengan 13, 14, 15 yang namanya saum ayyamul bid. Bagi yang sudah biasa nggak aneh, tapi yang belum biasa pasti banyak nanya. Jadi Bapak Ibu untuk sok banyak nanya ya. Terus Bu, Sya'ban ke tanggal sabaraha? La ilaha illallah. Nanyakeun Sya'ban mun Januari mah nyaho ayeuna tanggal 31 nya Bu ya. Hari Sya'ban tanggal sabaraha Bu ayeuna? Kali hiji, alhamdulillah. Juk niatkan dari dalam perut kita. Hari ini saya sengaja tidak baca-baca ayat dari yang sudah kita lanjutkan, biarkan dulu ya.
Nah, kita akan baca ayat yang biasa kita baca yang tentang kualitas manusia yang akan memasuki Ramadan dalam keadaan gembira, bahagia. Karena bahagia akan memasuki Ramadan, maka akan dijauhkan dari api neraka. Itu Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baru bahagia, belum masuk Bu ya, belum menjalankan. Dari itu minta kepada Allah, ya Allah ya Rabbana, sampaikan kami ke bulan. Yuk kita baca dari ayat 130 sampai ayat 136 dari surat Ali Imran. Tapi sebelum dibaca, supaya ngeunahkan hatinya, kurang baca heula hartina naonnya. Biasanya kan yang dibaca itu surat itu baru hartina, ayeuna mah hartina heula kakara suratna supaya kerasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ayat 130 surat Ali Imran. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Jadi masuk bulan Syawal lunasan kabeh hutang. Beureun riba, tong unyam ieu, tong nginyeumkeun. Ya, lamun Syawal masih buka kene hutang, gancang lunasan. Ya. Teu bisa ngalunasanana beuneuran eta mah takdirna, tapi ka Syawal can bisa bersih kene hari-hari lain ka manana wae atuh kan gitu Allah. Kan dititana ge 10 bulan ya. Ketika itu bulan Sa'ban. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Nah, orang riba dan orang kafir disediakan api neraka. Nah, untuk ibu kena neraka. Nah, kemudian dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Hayang dapat rahmat, segala hayang tidak punya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dan roh dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi caranya untuk bisa masuk surga adalah dengan bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan emosinya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Jadi berbuat baik itu Bu, segera bertobat, lunasan hutang, tong loba unyam inyeum, kemudian naon itu tadi? Etanya riba. Kemudian berikutnya adalah dia selalu mengendalikan emosi.